Tadi gue cari VT-nya gue yang bahas soal kenapa gue nggak mau berurusan dulu ya sama hal-hal kiriman, santet, teluh, guna-guna gitu ya selama gue di sini gitu kan. Dulu kan pernah gue bikin, cuman tadi gue cari mana ya. Jadi di sini gue jelasin ya, sekali lagi gue jelasin di sini bahwa kenapa gue sejak kerja di Taiwan ini gue udah nggak mau lagi ya, nggak mau dulu berurusan dengan bantuin orang yang kena di dapat kiriman, kena santet, kena guna-guna, kena teluh gitu ya, yang ditutup usahanya, tokonya gitu kan, yang ditutup supaya nggak mau dijual tapi nggak laku gitu kan. Kalau di Indonesia kan gue emang dulu ngebantuin yang kayak gitu-gitu kan, yang mau lepas dari pelet gitu kan gue bantuinnya kayak begitu, yang mau lepas gimana-gimananya gitu kan. Dulu gue emang bantuin hal-hal kayak begitu. Kenapa sejak di Taiwan gue enggak? Karena gue capek gitu loh. Gue capek, terlalu banyak yang harus gue jagain gitu kan. Jadi ya anak-anak gua ini kan kepisah-pisah nih, ada di A B C D E F G H I J gitu kan. Anak gua kan ada 5, ada banyak. Nah, sedangkan mereka kan berpencar-pencar gitu loh. eh Kayak anak gua yang satu itu di panti asuhan, otomatis kan gua bukan cuma ngelindungin anak gua doang, gua kan harus ngejagain anak-anak yang ada di panti gitu loh. Orang-orang yang ada di panti itu harus gua jagain, dan jagainnya itu bukannya secara general gitu ya, secara keseluruhan enggak, tapi kan gue harus jaga satu-satu anak ini supaya gue mereka nggak kenapa-napa gitu kan. Dan di panti itu kan ada lebih dari 20 anak gitu loh, belum yang ngurusinnya gitu. Jadinya satu itu, terus kedua anak gue tinggal sama ibu gue, yang satu lagi tinggal sama tantenya gitu kan. Nah ini kan di tantenya ini kan ada berapa orang gitu loh, itu kan harus gue jagain gitu loh. Yang dua ini sama tantenya lah, kan gue harus jagain gitu loh. Ada berapa orangnya, jadi belum gue harus jagain eh, orang-orang yang di tempat gua kerja gitu kan. Karena yang namanya serangan balik kan pasti juga datangnya ke gua langsung. Kalau ke gua nggak kena kan, kalau sistem santet, teluh, guna-guna, kalau lawan itu nggak bisa kenain ke gua, maka yang diserang itu adalah yang paling lemah atau yang paling gua sayang gitu. Di keluarga ya, di keluarga itu siapa yang paling lemah, siapa yang paling gua sayang, biasanya itu yang diserang duluan gitu loh. Makanya kalau kalian ada yang suka bertanya-tanya, kok kalau dia keselnya sama bapak saya gitu ya, kenapa adik saya yang kena? Nah di sini kan mungkin adiknya ini, anak yang kecil ini kan namanya anak-anak ya, disuruh sembahyang susah, sholat susah gitu kan, suruh apa-apa susah, masih otaknya main-main aja, dibilangin nggak mau dengar segala macam. Lemah lah imannya gitu ya, jadi ya gampang kena gitu loh. Atau kena istrinya, kena ibunya, karena apa? Mungkin dia rajin sholat, rajin ibadah, rajin ke gereja, rajin ke sembahyang, ke pura, ke vihara segala macam lah, apalah gitu ya. Tapi imannya tuh tipis, cuman rajin doang ibadah tapi imannya tipis. Dan dia orangnya itu mungkin mentalnya, pikirannya lagi banyak pikiran, uh, mentalnya itu, batinnya itu banyak sedih gitu ya, banyak suka ngelamun, banyak nyimpen kesel, banyak gimana, itu gampang kena gitu loh. Jadi kalau kita nggak kuat-kuat ibadahnya, iman yang nggak kuat, pikiran kita berantakan kemana-kemana gitu ya, itu pasti kita bakalan gampang kena keserang gitu loh.
Gue pernah nggak kena keserang? Ya wajar, gue kena keserang. Mungkin gue lagi meleng gitu ya, gue lagi kurang, gue lagi galau, lagi ada masalah apa. Namanya manusia kan ada aja masalah ya selama hidup gitu kan. Yang meninggal aja ngelihat anaknya ya ikutan sedih kok, cuman nggak bisa bantu gitu kan. Apalagi kita yang masih hidup gitu ya pastinya. Jadinya kenapa? Karena itu gue nggak, karena hal-hal itu gue nggak dulu gitu loh. Gue nggak mau bantuin eh, yang berurusan dengan kiriman-kiriman, serangan-serangan gitu ya, yang namanya di apa-apain gue enggak gitu loh. Palingan gue cuman bantu ngeliatin doang udah gitu kan. Oh iya emang ada yang halangin, oh iya emang ada yang ngerjain, tapi selebihnya gue lepas tangan gitu loh. Gue cuman kayak begitu doang. Atau misalnya kayak kalian punya eh, lagi PDKT sama siapa gitu ya, eh, tolong liatin dong ini orangnya karakternya kayak gimana, sifatnya kayak gimana, oke gue bantuin gitu loh. Terus misalnya kalian curiga pasangan kalian tuh ada main di belakang kalian, entah istri kalian entah suami kalian ada main di belakang, nah tolong liatin gitu ya, ini feeling gue bener nggak kayak gini 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 gini. Gue akan coba liatin, tapi gue juga kan belum tentu 100% ya bener ya, karena gue bukan Tuhan. Ini yang harus dicatatnya ya, gue itu bukan Tuhan, jadi belum tentu 100% bener gitu loh. namanya eh, namanya apa ya, ya kan gue nggak ada buktinya ya gitu. Kalian tetap harus cari bukti gitu loh, harus cari bukti. Kalaupun gue bilang iya atau enggak, kan kalian harus cari bukti. Bener nggak pasangan kalian itu selingkuh atau tidak? Kalau nggak ada bukti kan susah gitu loh gitu. Nah terus misalnya kayak sakit gitu kan, Nat ini gue sakit kayak gini gini gini, ada gangguan apa enggak, kira-kira kenapa ya gue kayak gini. Misalnya gue coba bantu lihat, tapi pasti gue akan bilang, gue akan suruh kalian itu pergi ke dokter gitu loh, periksa ke lab, pergi ke dokter. Karena kalau dokter itu ada bukti, hasil hasil buktinya ya, dari cek darah ya kan, tes urin, tes BAB, ada scanning gitu kan, ada EKG segala macem kayak gitu kan yang buat jantung. Ada lah tesnya, ada hasilnya ya, ada buktinya. Pasti gua kayak selalu nyuruh kayak begitu. Siapapun yang bertanya soal kesehatan, tentang kesehatan ke gua, pasti gua akan suruh coba periksa gitu loh. Gua nggak kayak orang-orang pinter lain, gua nggak kayak dukun-dukun lain yang ini pasti begini pasti gini, nggak usah periksa gini udah pasti kayak gini. Enggak, gue nggak mau gitu loh. Karena apa, gue sadar apa yang gue lihat cuman gue doang yang lihat, cuman gue yang ngerasain gitu loh. Sedangkan gue nggak bisa ngasih bukti. Dan namanya di dunia ini segala sesuatunya perlu bukti. Jadi pasti gue akan suruh kalian pergi ke tempat yang bisa membuktikan apakah yang gue katakan benar. Kalau itu hasilnya emang yang gue katakan itu misalnya buruk, dan gue selalu berharap semoga sesuatu yang buruk itu gue yang salah, nggak apa-apa. Gue lebih senang nama gue jadi jelek gitu ya, gue lebih senang nama gue jadi jelek. Karena apa, orang nggak ada yang nanya lagi, nggak akan ada yang datang lagi ke gue nanya-nanya gitu loh. Gue seneng kayak begitu. Makanya gue selalu bilang semoga salah, semoga salah, semoga salah gitu kan. Jadi orang tuh nggak ada yang datang lagi ke gue buat nanya-nanya gitu ya. Itu makanya kenapa gue nggak mau berurusan dulu dengan hal-hal kiriman santet segala macam. Selama gue kerja di Taiwan gue nggak mau dulu gitu, karena gue capek, energinya capek. Di sini gue udah kurang tidur, di sini gue udah perang mental sama yang dijaga gitu kan. Aduh nggak deh, capek banget gue, capek fisik capek batin. Di sini tuh kerja di Taiwan tuh capek fisik capek batin. Kelihatannya aja gue hahaha ya, itu cuman ya buat senang-senangin gue sendiri aja lah gitu. Padahal mah di dalamnya wah capek